Sejarah Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, terletak di Aceh Timur. Berdiri pada tahun 840 dan bertahan hingga 1292. Didirikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan ini berkembang menjadi pelabuhan niaga maju karena lokasi strategis dan hasil alam yang subur. Banyak kapal dari Arab dan Persia singgah, membawa pengaruh Islam yang kuat melalui interaksi dengan penduduk lokal. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak justru mengalami kejayaan di masa-masa terakhirnya, tepatnya di antara tahun 1230 sampai 1267 Masehi. Saat itu, Kerajaan Perlak dipimpin oleh Sultan Makdum Alauddin Malik Muhammad Amin II Johan Berdaulat. Penyebab Kerajaan Perlak berjaya bukan karena hasil alamnya, melainkan karena majunya pendidikan dengan pesat dan juga dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian penyebab runtuhnya Kerajaan Perlak. Di masa akhir Kerajaan Perlak, sebenarnya kerajaan ini sangat maju karena perluasan dakwah dan pendidikannya. Namun, karena sultan terakhirnya meninggal, kerajaan pun perlahan-lahan terus mengalami kemunduran. Karena itu, akhirnya pemerintah diambil alih oleh Samudra Pasai. Selain itu, karena tidak ada pengganti yang tepat, persaingan keluarga kerajaan menjadi saudagar kala itu beralih ke pasar. Kehidupan politik Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak menggunakan pemerintahan yang bergaya monarki atau sistem pemerintahan kerajaan. Rajanya cenderung memegang kepemimpinan sepanjang hayatnya. Namun sultan di kerajaan ini terbagi menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Aziziyah dan dinasti Meurah. Dinasti Aziziyah adalah dinasti yang pertama, berlangsung selama 4 generasi, mulai dari tahun 840 sampai 918. Sedangkan dinasti Meurah melanjutkannya dari 918 hingga berakhir di tahun 1292. Kehidupan ekonomi Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak sukses dalam perdagangan kayu perlak dan lada yang diperkenalkan oleh pedagang Timur Tengah dan tumbuh subur di wilayah tersebut. Perlak menjadi penghasil lada terbesar dan bandar utama di pantai timur Sumatera Utara. Kerajaan ini juga memiliki mata uang sendiri seperti kupang perak, dirham emas, serta uang tembaga dan kuningan menunjukkan kemajuan ekonominya. Kehidupan sosial Kerajaan Perlak. Kehidupan sosial di Kerajaan Perlak sangat maju sejak awal kehadiran kapal yang dipimpin oleh Nakhoda Khalifah di tahun 800 Masehi dari Gujarat. Beberapa penumpang kapal adalah mubalih yang memang bertujuan untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Karena mereka masuk dengan baik, mereka para mubalih pun diterima dengan baik oleh masyarakat lokal. Para pendatang juga menikah dengan penduduk setempat sehingga kehidupan sosial terjadi secara baik dan alami. Kerajaan Perlak. 1. Mata uang tertua. Kerajaan Perlak memiliki mata uang sendiri, yaitu dirham, emas, kupang, dan kuningan. Dirham emas adalah mata uang tertua di Indonesia dengan tulisan Al-Ala dan Sultan yang dikaitkan dengan Putri Nurul A'al. Kupang juga berbentuk koin dengan tulisan Duribat Mursyid Am dan Syam Alam Barisyah yang mungkin terkait dengan putri mahkota Sultan Makdum. 2. Stempel kerajaan. Stempel kerajaan dengan pola dan tulisan Arab. Stempel ini bertuliskan Al-Watsik Billah Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512. Menariknya, stempel ini tidak tertulis Kerajaan Perlak, tetapi Kerajaan Negeri Bendahara, karena Bendahara dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Perlak. Stempel ini digunakan sebagai penanda pada dokumen-dokumen penting kerajaan. 3. Makam Raja Benua. Makam Raja Benua, salah satu raja di bawah Kerajaan Perlak, ditemukan di pinggir sungai Trenggulan, Aceh. Makam ini diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi berdasarkan penelitian batu nisan bertuliskan huruf Arab oleh Dr. Hasan Ambari. Meski sederhana, makam ini sering dikunjungi wisatawan dan terawat dengan baik. Benua sendiri adalah kawasan yang dimiliki Kerajaan Perlak, sebagaimana tercatat dalam buku Idharul Haq fi Mamlakatil Farla wal Fasi. 4. Buku Sufanzi. Buku Sufanzi, karya Zaur Rugwa 1225, menyebutkan sebuah negeri Islam yang berjarak 5 hari pelayaran dari Jawa.
diyakini sebagai kerajaan Perlak di Aceh. Catatan ini diperkuat oleh Marco Polo yang singgah di Perlak pada 1291 dan mencatat banyak penduduknya yang sudah memeluk Islam. Kedua catatan ini mendukung keberadaan kerajaan Perlak sebagai pusat Islam pada masa itu. 5. Naskah Hikayat Aceh. Naskah Hikayat Aceh menjadi bukti lain keberadaan kerajaan Perlak di Aceh. Hikayat ini menyebutkan Sultan Alauddin Shah sebagai raja pertama dan penyebaran Islam di utara Sumatera oleh Syekh Abdullah Arif sejak 1112 Masehi. Hikayat sebagai bentuk sastra Melayu berisi cerita kepahlawanan dan kebaikan. Peninggalan kerajaan Perlak menunjukkan bahwa kerajaan ini disegani oleh pedagang dan musafir. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 Masehi di pesisir utara Aceh. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sultan pertamanya adalah Malik As-Saleh yang kemudian digantikan oleh putranya Malik Az-Zahir. Karena letaknya sangat strategis di jalur perdagangan Selat Malaka, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional sekaligus pusat penyebaran agama Islam di berbagai wilayah di Asia Tenggara. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Masa kejayaan Samudra Pasai terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Al-Malik Az-Zahir di abad ke-14. Ketika kerajaan ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional utama dan pusat penyebaran Islam di Nusantara, didukung oleh komoditas utama seperti lada, kapur barus, dan emas, serta pengeluaran mata uang emas atau dirham. Penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Pertama, terjadi serangan dari Majapahit dan kemudian serangan dari Portugis setelah mereka menguasai Malaka pada tahun 1511. Selain itu, persaingan internal dalam keluarga kerajaan juga memperlemah kekuasaan. Pusat perdagangan yang semula ramai di Pasai perlahan berpindah ke Malaka hingga mengurangi kekuasaan ekonominya. Pada akhirnya, Samudra Pasai ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Dalam bidang politik, Samudra Pasai menganut sistem kesultanan. Sultan memegang kekuasaan tertinggi baik dalam urusan pemerintahan maupun agama. Sultan Malik Al-Saleh dan penerusnya menjaga hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam lain seperti Gujarat, Arab, hingga Tiongkok. Hal ini membuat posisi Samudra Pasai diakui dalam dunia internasional sebagai pusat kekuasaan Islam yang berpengaruh di kawasan Nusantara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Perekonomian Samudra Pasai bertumpu pada perdagangan. Letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional membuatnya menjadi pelabuhan transit penting bagi pedagang dari Arab, India, Persia, dan Tiongkok. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah emas, lada, dan hasil bumi lainnya. Samudra Pasai bahkan memiliki mata uang sendiri, yaitu dirham emas, yang memperlihatkan kemajuan sistem ekonominya pada masa itu. Kehidupan sosial Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Islam menjadi dasar hukum, budaya, dan tata kehidupan sehari-hari. Ulama-ulama dari luar negeri datang untuk mengajarkan Islam, sementara bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa dakwah dan perdagangan. Masyarakat Pasai hidup dalam suasana multikultur karena adanya interaksi antara pedagang
lokal dan pedagang asing dari berbagai negara. Hal ini menjadikan Samudra Pasai sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Nusantara. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. 1. Mata uang dirham. Dirham adalah mata uang yang secara resmi digunakan dalam perdagangan di Kesultanan Samudra Pasai. Mata uang ini berupa kepingan emas yang bertuliskan lafal tertentu dalam bahasa Arab. Peninggalan mata uang ini pada saat ini kerap ditemukan di bawah permukaan tanah di sekitar bekas pusat Kesultanan Pasai di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Mata uang dirham diyakini mulai dipergunakan secara luas di Kesultanan Pasai pada abad ke-13 Masehi. 2. Nisan Sultan Malik Al-Saleh. Nisan Sultan Malik Al-Saleh adalah sebuah makam bersejarah yang terletak di Desa Bauringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, yang menjadi bukti awal perkembangan Islam di Indonesia. Batu nisan ini berangka tahun 1297 Masehi dan menjadi saksi sejarah berdirinya Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Makam ini kini menjadi objek wisata religi dan sejarah yang sangat penting. 3. Catatan dari Ibnu Battuta. Catatan dari Ibnu Battuta menggambarkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai pelabuhan yang penting dan ramai. Dengan armada laut yang kuat dan masyarakat menganut mazhab Syafi'i, Ibnu Battuta yang merupakan utusan Sultan Delhi juga menyebutkan bahwa istana di Samudra Pasai diatur dengan gaya India serta patinya bergelar Amir. 4. Hikayat Raja-Raja Pasai. Buku-buku sejarah seperti Hikayat Raja-Raja Pasai adalah karya sastra Melayu klasik yang berisi kisah-kisah tentang raja dan kehidupan kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Meskipun bukan teks sejarah murni dan mengandung unsur mitos serta legenda, karya ini tetap berharga sebagai sumber informasi sejarah tentang kerajaan tersebut dan termasuk dalam jenis sastra sejarah. 5. Lonceng Cakra. Lonceng Cakradonia adalah lonceng raksasa bersejarah koleksi Museum Aceh. Dibuat di Tiongkok tahun 1409 sebagai hadiah dari Laksamana Cheng Ho kepada Kesultanan Samudra Pasai, simbol persahabatan antara Tiongkok dan Samudra Pasai. Lonceng ini kemudian dibawa oleh Sultan Aceh Ali Muqayyad Shah dari Samudra Pasai pada tahun 1524 dan pada tahun 1915 dipindahkan ke Museum Aceh. Sejarah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka adalah kerajaan Melayu Islam di Malaka, Malaysia yang didirikan oleh para Meswara pada abad ke-15. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara karena lokasinya yang strategis di Selat Malaka. Malaka berfungsi sebagai pintu gerbang Nusantara untuk pedagang asing hingga akhirnya ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Masa kejayaan Kerajaan Malaka. Masa kejayaan Kerajaan Malaka adalah pada abad ke-15, mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 sampai 1477 Masehi. Kerajaan ini ditandai dengan perkembangan pesat perdagangan dan pelayaran melalui Selat Malaka, menjadikan Malaka sebagai pusat niaga terbesar di Asia Tenggara serta pusat penyebaran agama Islam. Malaka berhasil memperluas wilayahnya hingga mencakup semenanjung Malaya dan sebagian wilayah Sumatera. Penyebab runtuhnya Kerajaan Malaka. Penyebab utama runtuhnya Kerajaan Malaka adalah serangan dan pendudukan oleh bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 yang diperkuat oleh faktor-faktor internal seperti melemahnya kepemimpinan Sultan Mahmud Shah, masalah perebutan kekuasaan, dan berkurangnya dukungan sekutu. Kehidupan politik Kerajaan Malaka.
Kehidupan politik Kerajaan Malaka adalah sistem monarki yang dipimpin oleh sultan sebagai penguasa tertinggi, dibantu oleh para pejabat tinggi seperti bendahara yaitu keuangan dan pengadilan, laksamana yaitu angkatan laut, tumenggung yaitu keamanan, dan syabandar yaitu pelabuhan dan perdagangan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Mansur Shah dengan memperluas wilayah kekuasaannya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Malaka. Kehidupan ekonomi Kerajaan Malaka berpusat pada perdagangan maritim internasional yang didukung oleh lokasi geografis yang strategis di Selat Malaka, menjadikannya pusat transit perdagangan dari Arab, India, Tiongkok, dan Nusantara. Kerajaan ini menerapkan sistem pajak atas barang dagangan dan peraturan pelayaran melalui Undang-Undang Laut Malaka untuk menciptakan keamanan dan keadilan yang menjadi sumber utama pemasukan kerajaan dan mendukung kehidupannya. Kehidupan sosial Kerajaan Malaka. Kehidupan sosial Kerajaan Malaka dicirikan oleh masyarakat majemuk dari berbagai etnis dan budaya, penyebaran Islam yang pesat, stratifikasi sosial berdasarkan status ekonomi, dan perkembangan kebudayaan serta seni hasil perpaduan berbagai pengaruh. Letak strategis Malaka sebagai pusat perdagangan maritim juga memengaruhi sifat masyarakat yang lebih individualis dan profesional, dengan hukum dan adat istiadat yang mengatur kehidupan sehari-hari, terutama yang dipengaruhi oleh agama Islam. Peninggalan Kerajaan Malaka. 1. Benteng A Famosa. Benteng Famosa adalah nama dari satu-satunya sisa dari sebuah benteng besar yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1511 di Malaka, Malaysia. Secara harfiah berarti yang terkenal. Benteng ini merupakan peninggalan tertua arsitektur Eropa di Asia Tenggara dan berfungsi sebagai simbol kekuasaan kolonial Portugis. Namun, kini hanya tersisa gerbang kecil yang disebut Porta de Santiago. Makam Hang Tuah. Makam Hang Tuah adalah situs sejarah yang berkaitan dengan tokoh pahlawan legendaris Melayu, Hang Tuah, yang terletak di Tanjung Keling, Malaka, Malaysia, dan juga ada di Teluk Bintan, Kepulauan Riau. Makam ini menjadi bukti peninggalan sejarah dan budaya, menyimpan nilai-nilai kesetiaan dan kepahlawanan dalam budaya Melayu. 3. Masjid Kampung Keling. Masjid Kampung Keling adalah sebuah masjid bersejarah di Malaka yang dibangun pada tahun 1748 oleh pedagang Muslim India. Bukan sebagai peninggalan Kerajaan Malaka, tetapi sebagai bukti sejarah pedagang India Muslim di kawasan tersebut yang mendirikan masjid setelah tiba di Malaka untuk berdagang pada abad ke-14 dan ke-15. 4. Masjid Kampung Hulu. Masjid Kampung Hulu merupakan masjid bersejarah di Malaka, Malaysia yang dibangun pada tahun 1728, bukan sebagai peninggalan langsung Kerajaan Malaka atau yang berakhir sebelum 1728, tetapi sebagai saksi perpaduan budaya dan penyebaran Islam pasca sampai kerajaan dan selama masa kolonial Belanda. 5. Hikayat Amir Hamzah. Hikayat Amir Hamzah adalah sebuah epos Melayu Islam yang menceritakan perjuangan Amir Hamzah dalam menyebarkan Islam. Sementara, Kerajaan Malaka adalah sebuah kerajaan Islam di Asia Tenggara yang berdiri pada abad ke-15 di wilayah yang kini menjadi Malaysia. Kedua hal ini adalah entitas yang berbeda. Hikayat Amir Hamzah adalah karya sastra, sedangkan Kerajaan Malaka adalah sebuah entitas politik dan sejarah.